Oke, saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk install, tadi caranya seperti itu ya. Saya akan kasih kalian softwarenya, kemudian nanti copy authentication-nya di drive C Minitab. Nah, sekarang saya akan menjelaskan fitur-fitur apa saja yang ada di dalam Minitab. Nah, ini ya. Oh ya, ini sedang membuat aplikasi untuk penentuan informasi kandungan gluten. Jadi kerjasama dengan dosen informatika saya, kemudian teknik komputer sama dosen pangan. Ya, kan kalian gizi nih ya, berarti nyambung gitu ya ilmuannya. Ini Minitab, ya, interface seperti ini, mirip seperti Excel, tapi di sini lebih ke arah untuk pengolahan statistik. Jadi nama logistiknya lebih ke arah statistika, cabang ilmunya ya, tapi data statistik nanti yang akan kita olah. Kalau softwarenya statistika, kalau datanya statistik. Nah, ini interface-nya, Dek. Ini saya close dulu ya. Ini, kalau nanti kalian pertama kali buka, kosongan seperti ini. Ya, jadi window-window atau jendela-jendela yang bisa kalian tampilkan bisa diklik di sini view, misalkan mau data only gitu ya, seperti ini bisa. Atau output only seperti ini, atau keduanya, atau mau yang ada kamar lainnya. Nanti kalian atur di sini view. Gitu ya. Ini secara umum deh, menunya ada file, edit, data, cal, start, graph, banyak banget. Tapi untuk yang pertemuan kali ini ya, pertama 2-3 tidak sampai ke yang advance, kita pengenalan sambil melakukan operasi-operasi dasar sampai nanti ke regresi linear. Ya, kemarin disampaikan mungkinnya pada saat kuliah bahwa statistika ini untuk memprediksi, gitu ya, untuk meramalkan. Contoh, kira-kira nih pandemi COVID ini selesai bulan apa ya, gitu ya, atau mungkin memprediksi bagaimana tingkat kelahiran di Indonesia 5 tahun yang akan datang. Nah, itu kan bisa. Ini bukan ilmu paranormal ya, karena kita based on data. Gitu ya. Oke, ini seperti Excel ya, ada kolom. Perhatikan. Kelihatan semuanya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ya. Ada C1, C2, C3, C4, itu kolom. Ada baris. Nah, ini persis seperti Excel ya. Dan di sini untuk variabel, ya, nama kolomnya. Kalau nggak dikasih nama kolom, otomatis namanya C1, C2, C3, dan seterusnya. Ya. Kalian sudah punya modulnya kan ya? Bisa diunduh di Evita ya, sudah dari awal pertemuan. Materi statistika. Nah, ini data-datanya sudah lengkap. Saya coba untuk menjelaskan bertahap. Ya. Yang pertama, dari fungsi-fungsinya. Itu ada di halaman berapa ini? Berapa ya? Minitab pokoknya ya, Minitab. Nah, ini ya tampilannya mungkin sedikit berbeda karena versinya. Saya pakai versi yang 19 ya, yang agak baru nih ya. Nah, ini fungsi-fungsinya deh. Setiap menunya open project, open worksheet. Jadi kalau di Minitab itu ada namanya project. Nah, di dalam project itu ada sheet-sheetnya. Gitu ya. Contoh gini, saya punya project pertemuan 1. Isi sheet-nya macam-macam. Ada pengunjung, ada nanti keluarga gitu. Sama seperti Excel. Excel itu file kan? Dalamnya ada sheet-sheet-nya seperti itu, ya. Ada menu edit, kemudian menu data, ya. Kita hari ini fokus ke menu data dulu. Kemudian ada cal, ya. Ini bisa kalian baca ya untuk menu-menunya dan fungsi-fungsinya. Nah, pertemuan pada hari ini kita akan coba praktikum operasi dasar ya. Nah, untuk membuka project, menyimpan, saya akan coba praktekkan. Nah, di sini ekstensi ya, setiap filenya. Kalau nanti project ya MPJ, kalau worksheet MTW gitu ya. Contoh, nah sekarang sudah kelihatan deh Minitab saya.
Sudah ya? Oke. Saya mulai dari project baru. Ya, saya mulai dari project yang baru. Oke ya. Sorry. New project. Ada new worksheet gitu ya. Nah, nanti kalian buat project yang baru gitu ya. Sesuaikan dengan pertemuannya. Kita sekarang pertemuan Minitab yang pertama ya. Oke. Kemudian yang pertama kita praktek dulu yang di modul ya supaya sama. Ini ada mahasiswa, jenis kelamin, IPK, rank, sama jumlah saudara. Kalian ketik satu persatu deh. Di sini ada MHS, misalkan gitu ya. Kemudian ada jenis kelamin dan seterusnya. Ini karena sudah ada, saya copy aja ya, biar cepat. Biar nggak usah ngetik lagi ya. Takutnya kuota kalian habis ya. Kalau buat ngetik banyak ya. Bentar. Nah, jadilah ini ada kolom MHS, jenis kelamin, IPK, rank, sama jumlah saudara. Oke, masukannya persis seperti Excel. Mudah ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cara pemasukan data? Aman ya? Oke. Berikutnya. Oke, ini nanti kalian masukkan. Nah, kita akan coba untuk melakukan tampilan gitu ya sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Pertama saya simpan dulu. Nah, yang saya simpan project sama worksheet-nya. Tadi project ya. Saya belum simpan nama project-nya. Nah, ini ya. Project MPX extension-nya. Misalnya pertemuan Minitab pertama. Tulis NIM kalian ya. NIM kalian, nama gitu ya. Oke. Ini project-nya. Project itu isinya beberapa worksheet. Jadi kalau nanti saya buka project-nya, maka semua worksheet-nya akan terbuka gitu ya. Kemudian saya simpan, ini saya klik, saya simpan worksheet-nya gitu ya. Oke. Ini apa? Jumlah saudara. Saya simpan dengan nama keluarga. Nah, ini karena sudah ada, saya nama keluarga 2 ya, .mwx. Oke. Nah, ya seperti itu. Cara memasukkan, menyimpan data yang ada. Ya. Contoh lagi deh, saya new lagi Bu, worksheet-nya. Oke. Ya. Saya copy dari modul. Ini ya. Ada data kunjungan per hari. Supermarket laris manis. Ini saya copy deh. Ini ya. Sampai 16. Coba perhatikan sampai 16. Oke, gitu ya. Kemudian saya gabungkan sama yang sini. Berarti kan kolomnya nggak ikut ya, datanya aja. Nanti kita akan bagi-bagi. Nah, seperti ini. Nah, gitu ya, saya copy ke bawah. Nah, oke. Kita simpan lagi worksheet-nya dengan nama pengunjung tadi apa? Supermarket, gitu ya. Supermarket. Nah, berarti kita sudah punya 2 worksheet, ya. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan kalau open sama ya deh ya. Kalau misalkan mau di open, sini ada open ya. Bisa open project, bisa open worksheet. Ya, simple caranya seperti Word pada umumnya atau Excel pada umumnya. Nah, kita akan melakukan penggabungan data, ya namanya menumpuk stack, ya kalau kita bilang stack. Nah, paling mudah dulu saya akan buat suatu worksheet baru supaya kalian paham, ya seperti ini. Ini ada angka 1, ini ada angka 2. Saya buatnya berjajar, beda-beda kolom gitu ya. Saya tulis di sini 2, 3, 4, 5. Yang angka 2-nya 6, 7. Ini supaya nggak bingung aja ya. 10. Saya ingin menumpuk stack. Misalkan kalian punya data, ternyata datanya ke kanan, Bu. Gimana cara numpuknya gitu ya. Di sini ada pilihannya, kalian bisa masuk data, stack, kemudian kolom. Oke. Maka kalian gunakan data, kelihatan ya?
kemudian stack, kemudian kalian pilih kolom. Udah, masukkan di sini angka 1 dengan angka 2. Nah, kalau kalian pilih store stack data in, nyimpannya kemana gitu ya. Kalau new worksheet berarti sheet yang baru. Nah, karena kita akan menggunakan sheet yang sama, kita pilih aja kolomnya. Nyimpennya kemana gitu ya. Bebas, kalian misalkan mau nyimpennya di C6, Bu. Oke, simpennya di C6. Sorry, gini. Kalau sudah nah, sudah ketumpuk tuh datanya. Kelihatan ya, ketumpuk datanya ya. Halo? Kelihatan, Bu. Ya, nanti kita praktek. Ya, videonya akan diputar lagi ya. Oke. Itu untuk numpuk data. Kalau 3, 4, 5 bisa, Bu? Bisa, gitu ya. Tinggal dimasukkan aja variabel-variabelnya. Oke. Kemudian, nah, di sini ada contoh lagi. Kalau kalian mau menggabungkan blok kolom, gitu ya. Contoh. Nah, saya geser ya ininya ke kanan. Oke, kelihatan nggak, Dek? Biar enak dilihatnya. Kelihatan? Nah, saya ikutin yang di modul aja. Itu 1, 2, 3, 4, gitu ya. Kemudian kolom 14-nya berapa ini ya? Ini sengaja 01 ya. 5, 6, 7, 8. Terus yang di kolom C13 mulai dari 11, 12, 13, 14, sorry ini 3 harusnya. Yang kolom sebelahnya 15, 16, 17, 18. Dan ini contoh ya. Kita punya 3 kolom ya. 1, 2, 3, 4. Ini 11, ini 5. Kita akan menggabungkan C12 dengan C14 dan C13 dengan C15 gitu ya. Nah, maka caranya adalah kita pilih nanti ini data, kelihatan ya word-nya ya, stack, pilih yang blok kolom. Tadi kan kolom aja, sekarang pilih yang blok kolom. Oke, kalian masukkan angka-angkanya seperti ini, Dek. Nah, ya, jadi C12, C13 maksudnya C12 digabungkan dengan C14 nantinya, gitu ya. C13, lihat posisinya digabungkan dengan C15. Jadi, kita pilih data, kemudian stack. Nah, kalian pilih yang blok kolom. Kalau lebih dari 1. Ya, tadi gimana? C12, gitu kan ya. Digabungkan dengan C14 kan ya. Klik di bawahnya. Jadi posisinya gitu. Terus sebelah kanan ya. C13, Bu, gitu ya, digabungkan dengan C15 gitu. Hasilnya mau taruh di mana? Nah, taruh di sebelahnya ya. Kita pilih kolomnya aja. Naruh sebelahnya, Bu, C17. Oke. Nyimpennya di 17 sama C18. 2 kolom ya. Oke. Kalau sudah kita klik OK ya, Dek ya. Oke, kita lihat hasilnya di sebelahnya. Nah, sudah ada penggabungannya. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kemudian bawahnya ada 5, 6, 7, 8 gitu kan. Nah, yang C18-nya 11 sampai 18. Oke. Ada yang mau ditanya? Aman? Aman ya? Oke. Lanjut. Gak banyak kok ya. Soalnya yang wilayah timur mau Jumatan ini ya. Oke. Berikutnya penggabungan. Nah, kalau baris sama. Tadi kan kita menggabungkan kolom ya. Kalau baris sama caranya. Cuman pilihnya yang baris row gitu ya. Oke, ini kalian coba nantinya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan yang berikutnya pemisahan data. Jadi, data yang sudah ada akan kita pisahkan. Contohnya yang mana? Yang pengunjung. Nah, pengunjung tadi kita punya gitu ya tanggal, hari, pengunjung. Saya ingin tahu sebenarnya pengunjung itu banyaknya di hari apa ya, gitu ya. Kita akan memisahkan.
per hari misalnya gitu ya. Ini berdasarkan apa? Kita akan menghitung kelompok pengunjung, banyaknya pengunjung berdasarkan hari. Nah, maka nanti kalian memilihnya ini ya. Memilihnya adalah unstack gitu ya, datanya banyaknya pengunjung using subscript-nya berdasarkan hari gitu ya. Oke, kita coba untuk yang unstack ya, kebalikannya. Oke, pilih data, kemudian kalian pilih unstack kolom. Tadi apa deh unstack datanya apa? Berdasarkan apa? Pengunjung kan ya? Oke, kalian klik banyaknya pengunjung. Dipisahnya berdasarkan apa gitu ya? Berdasarkan hari. Maka kalian klik using subscript in-nya. Bisa dipahami sampai sini? Jadi kita akan membagi gitu ya. Banyaknya pengunjung berdasarkan hari. Nah, kalau sudah ini kita new worksheet ya karena ingin membagi per hari tadi. Kalau sudah oke, lihat hasilnya. Nah, banyak banget ya. Ini berdasarkan hari ya. Jumat, ini hari Kamis, Minggu, Rabu, Sabtu, Senin. Nah, gitu. Nanti kita bisa lakukan sum penjumlahan tiap harinya gitu kan ya. Kita ingin tahu nih paling banyak hari apa sih? Itu namanya unstack. Berarti kita mengelompokkan gitu ya. Unstack kan tidak menumpuk gitu ya, maksudnya memisahkan gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Masih mudah ya, kita pahami ya. Tadi ada stack, berikutnya ada unstack. Oke. Berikutnya, nah ini ada subset worksheet. D, ini nanti kalian ketik ya. Ketik di sheet yang baru. Nah, saya pakai sheet yang ada aja. Nggak apa-apa ya, sama aja kok ya. Cuma beda datanya aja. Kita akan, ini ya, perintahnya di data subset. Ya. Kita akan menampilkan data sesuai kondisi yang kita inginkan, gitu ya. Contoh gini, coba di pengunjung, nah, kalau tadi kan unstack dia langsung membagi seret gitu ya. Kalau ini kita berdasarkan kebutuhan, filter, kalau biasa yang seperti filter, menyaring data, gitu ya. Di sini ada data, kalian pilih subset worksheet yang atas. Tadi kan kita pilih yang bawah nih, stack sama unstack. Sekarang kalian pilih yang subset. Nah, gitu ya. Oh, sorry. Sheet-nya jangan di sini ya. Kalian sheet-nya pilih yang pengunjung. Nah, jangan lupa mengklik sheet-nya. Tadi sheet saya ada di worksheet yang apa? Pembagiannya. Saya pilih data, kemudian subset worksheet. Nah, silakan dipilih di sini. Misalnya, mau menampilkan hari Jumat, Bu. Oke. Di sini pakai apa nih? Pakai use rows that match a condition gitu ya. Kalau saya boleh lah ya. Ini include rows-nya. Nah, kolomnya tadi apa? Hari gitu ya. Nah, tinggal pilih aja deh. Apa yang sama? Oh, berarti yang sama pilih equal set of values. Yang hari Jumat, Bu. Oke, klik aja di sini Jumat. Gitu ya. Sudah oke. Nah, kayak filter di Excel ya. Nanti menampilkan yang hari Jumat aja. Atau gini, Bu, saya mau menampilkan yang misalkan ya, nama mahasiswanya diawali A. Gitu ya. Atau nanti kalau yang kasusnya tinggi berat badan, yang tingginya di atas 160, itu bisa. Kita pakai formula. Contoh ya, gini lagi. Kita ke pengunjung gitu ya. Kita ke data subset. Nah, saya ingin menampilkan yang harinya diawali S. Misalkan gitu ya, yang harinya diawali S. Oke. Berarti condition-nya kalian pilih apa? Begins with. Diawali. Awali apa? S. Berarti menampilkan yang harinya S. Senin, Selasa, Sabtu gitu ya. Oke. Nah, muncul kan? Nah, gini. Hasil dari subset ini atau hasil dari yang tadi stack dan unstack, kalian bisa simpan nanti ya. Simpennya sesuaikan aja. Save.
Nah, sesuaikan aja dengan yang ada. Misalkan ini hari yang diawali huruf S gitu ya. Nah, disimpan semuanya ya yang belum tersimpan. Atau Bu, nampilkan yang pengunjungnya di atas berapa ini? Di atas 500 misalkan gitu ya, atau 450. Berarti gimana, Dek? Data, subset, terus pilih apa? Kita pilih kolomnya pengunjung, gitu kan ya. Nah, di sini ada equals, lebih dari berarti apa? Is greater than. Ya, berapa tadi? 450. Kita coba. Nah, nampil kan? Gitu. Ya. Oke. Terakhir. Udah ya. Nah, ini kalau yang mau berdasarkan jenis kelamin, tadi fungsi-fungsi, bisa juga ya. Terakhir tentang split. Tadi ya, split agak mirip dengan unstack gitu ya. Ini membagi juga ya, membagi sesuai kondisinya. Ini ya. Oke. Contoh sama ya. Kita pilih yang pengunjung tadi datanya. Nah, perhatikan. Bedanya apa? Kalau yang tadi unstack kan jadinya satu file ya, satu sheet. Kalau ini nanti jadinya beberapa sesuai dengan jumlahnya. Contoh, perhatikan. Ini ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya, Dek ya. Perhatikan, saya pilih data, kemudian split worksheet. Berarti membagi. Split membagi ya. Divide, ini kan. Divide the worksheet ya. Into multiple worksheet. Jadi banyak worksheet. Based on berdasarkan yang kita kelompokkan. Oke. Udah, misalkan berdasarkan hari, Bu. Oke. Maka nanti harinya ada sebanyak yang tadi, Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu ya. Lihat. Oke. Nah. Ini ya, ini Senin. Ini Selasa gitu. Ini Sabtu dan seterusnya. Jadi sheet-nya banyak sesuai dengan harinya. Oke. Itu ya deh materinya. Untuk praktikum hari ini silakan diimplementasikan, dicoba. Kalau ada yang kurang paham, kalian bisa diskusi di grup WA seperti biasa ya. Dan ini adalah latihannya. Ya. Gandakan berarti kita ya menggandakan ya data pertama. Ini nomor 2. Sudah sampai sini dulu. Yang display data kita bahas pekan depan insya Allah. Ya. Ada pertanyaan? Silakan. Modulnya udah punya semua ya. Ada pertanyaan sampai sini? Aman? Aman, Ibu. Ya, jelas, Aman, Ibu. Bu. Anissa? Nanti nilai Iya, Ibu. yang mengetik 10 jari sudah mulai diambil ya. Nanti mekanismenya bertahap aja. Anak-anaknya dites sama ngambil tugas untuk lokal kita ada 2 ya. Ada mengetik 10 jari sama ini statistika. Anissa sama siapa hari ini? Iya, Ibu. Cukup mungkin ya saya akhiri penjelasan praktikum hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan via grup ya. Hello. Iya, Ibu. Cukup Ya, ya. Oke. Sip. Iya, Saya akhiri. Semoga nanti videonya saya share ya. Kalau enggak kalian punya login Evita kan? Semua video saya upload di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop recording ya. wabarakatuh, Bu. Tetap sehat-sehat ya, Dek ya. Jaga kesehatan, jaga supaya tetap tenang ya pikirannya. Iya, Ibu. Terima Yo, Bu. kasih. Iya, Bu. Terima kasih. Ya.